Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di video aku. Kali ini kita akan membahas tentang materi matriks. Sebelum masuk ke materi, aku ingin memperkenalkan diriku. Namaku Tiffany Shifatiariano dari absen 31 dari kelas 4. Langsung aja kita masuk ke materinya matriks ya. Nah, materi pada matriks ini cukup banyak loh yang mau dibahas. Ini ada pengertian dan notasi matriks, terus ordo matriks, jenis matriks, transform matriks, kesamaan matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian bilangan real terhadap matriks, perkalian dua matriks, dan yang terakhir ada determinan dan inverse matriks. Nah, yang pertama ada pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks biasanya dilambangkan oleh huruf kapital. Nah, selanjutnya aku punya contoh soalnya nih. Nomor 1, perhatikan tabel kandungan nutrisi daging berikut. Nah, itu ada daging sapi dan ayam. Nah, ini ada kalori, protein, dan lemak. Nah, kalorinya itu yang bagian daging sapi itu 250 dan kalori daging ayam itu 120. Nah, protein dari daging sapi 20, daging ayam 25, dan lemak daging sapi 20 dan daging ayamnya lemaknya 3. Nah, kita langsung bentuk nih matriksnya, yaitu matriks M. Nah, kenapa huruf kapital? Karena sesuai dengan penjelasan tadi, itu matriks itu umumnya dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, contohnya seperti ini. Kita bikin tanda kurung siku atau kurung biasa. Nah, kita isi 250 dan bawahnya itu 120. Itu dari kalorinya daging sapi dan ayam tadi itu. Nah, setelah itu angka 20 dan bawahnya 25 itu proteinnya. Nah, terus yang 20 sama 3 itu lemaknya. Jadi tinggal ngisi per ada kalori, protein dan lemak yang tadi. Nah, selanjutnya ada ordo matriks. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. Nah, contohnya di sebelah ini dilambangkan huruf M, huruf kapital M. Nah, terus bawahnya itu ada tulisannya A kali B. Itu menunjukkan bahwa ordo matriks M dengan banyak baris atau A dan banyak kolom B. Jadi yang huruf A kecil itu adalah baris, yang melambangkan baris, dan yang B itu melambangkan kolom B. Nanti penjelasannya setelah ini ya. Berikut contoh soalnya ya. Jadi matriks M di bawah ini memiliki ordo 2 kali 3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. 2 baris dan 3 kolom itu gimana sih maksudnya? Nah, baris itu yang menyamping ya, yang menyamping. Nah, kalau kolom itu yang ke bawah. Jadi seperti yang ada di contoh, kalau baris itu menyamping, kalau kolom itu ke bawah. Bisa dilihat di contohnya ini ya. Nah, selanjutnya ada jenis matriks. Nah, jenis matriks ini kalau nggak salah ada 6, yaitu matriks persegi, matriks baris, matriks kolom, matriks nol, itu matriks diagonal, dan matriks identitas. Mohon maaf pada jenis matriks ini tidak saya jelaskan secara detail karena materi pada matriks ini masih banyak dan panjang, jadi ya hanya saya tampilkan saja ya. Selanjutnya ada transpose matriks. Transpose dari suatu matriks M dilambangkan oleh M petik atas, tanda petik atas, atau M
Ya, seperti yang dicontoh tulisan itu, yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom matriks tersebut. Nah, jika matriks M berordo A kali B, maka transpos M adalah yang seperti dicontoh M kapital, huruf kapital, dan di situ ada huruf T kecil, itu melambangkan M matriks M-nya itu transpos, dan bawahnya itu ada B kali A, itu B itu baris kali kolom. Nah, ini saya beri contoh ya. Disimak aja ya. Saya tidak tidak bisa tidak bisa menjelaskan secara detail karena ya seperti tadi alasannya itu materinya itu masih banyak di belakang ya. Selanjutnya ada kesamaan matriks, yaitu dua buah matriks A dan B dinyatakan sama, dituliskan matriks A sama dengan matriks B jika syarat berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, matriks A dan B memiliki ordo yang sama. Yang nomor dua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B juga bernilai sama. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks berlaku untuk matriks-matriks yang memiliki ordo yang sama. Caranya yaitu dengan mengoperasikan elemen-elemen matriks yang bersesuaian. Sifat-sifatnya yaitu A plus B sama dengan B plus A. A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. A plus O sama dengan O plus A sama dengan A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Selanjutnya ada perkalian matriks dengan skalar. Selanjutnya ada perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misalnya, matriks A M kali N dan matriks B N kali O, maka perkalian A, B akan menghasilkan matriks berordo M kali O. Berikut contohnya ya. Elemen-elemen dari perkalian dua matriks dapat dicari dengan menjumlahkan hasil perkalian dari elemen-elemen dengan baris dan kolom yang bersesuaian. Contohnya, ya seperti di contoh ini ya, disimak baik-baik. Sifat-sifatnya yaitu, jika penjumlahan dan perkalian berikut terdefinisi, maka dalam kurung A, B, C sama dengan A dalam kurung BC, itu namanya asosiatif. Yang kedua ada A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC, itu disebut dengan distributif kanan. Yang ketiga ada dalam kurung B plus C dan A sama dengan BA plus CA, itu disebut dengan distributif kiri. Yang keempat, K dalam kurung AB sama dengan dalam kurung KA, B sama dengan A dalam kurung KB, itu disebut dengan K skalar. Yang kelima ada AB tidak sama dengan BA, itu disebut dengan tidak komutatif. Selanjutnya ada determinan matriks. Determinan adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari invers atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A dituliskan sebagai det A atau A. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Misalnya, A adalah sebuah matriks berordo 2 kali 2, yaitu matriks A sama dengan A, B, C, D. Nah, ini yang ditanyakan itu determinan A. Nah, rumusnya determinan A itu A sama dengan AD min BC.
Determinan matriks ordo 3 kali 3. Ada dua metode yang umum digunakan dalam mencari determinan matriks ordo 3 kali 3. Kali ini kita akan mempelajari metode yang dinamakan aturan Sarus. Diambil dari nama penemunya seorang matematikawan Prancis yaitu Pierre Frédéric Sarus. Berikut ini langkah-langkah aturan Sarusnya ya. Selanjutnya, inverse matrix. Inverse matrix dimiliki oleh matriks persegi sehingga berlaku A kali A inverse sama dengan I atau satu, saya kurang tahu. Inverse matrix didefinisikan oleh rumus di samping dengan A adalah determinan matriks A dan adjoin A adalah adjoin dari matriks A. Terima kasih guys yang sudah menonton. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau di video aku ini banyak yang nggak aku jelasin secara detail karena materinya itu banyak, dan ya mungkin kalau kalian nggak paham bisa cek di video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.